Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Kembali ke channel saya, Hardi Aji Badarwi, dengan konten video motivasi, blog bermanfaat, musik inspiratif, dan tutorial. Sudah lama nggak lihat wajah saya di channel ini, ya tapi insya Allah, ya walaupun nggak terlalu lama banget sih, berapa hari, ya saya mengisi konten-konten suara saya. Sayang kalau nggak diupload ya, banyak konten-konten yang bagi saya sangat bermanfaat, yang harus saya sebar untuk Anda, ya, siapa tahu bermanfaat untuk Anda. Baik, sahabat inspirasi, dalam kesempatan ini saya ingin sharing pengalaman ya selama 12 tahun profesi saya menjadi seorang trainer. Pahitnya, bahagianya, apa ya, dukanya, ya pokoknya bagi saya ini perlu saya ceritakan kepada Anda, siapa tahu nih bermanfaat untuk Anda, apalagi kalau seandainya Anda punya cita-cita menjadi seorang trainer atau public speaker. Dan ini perlu saya sharing kepada Anda. Oke, kita lihat iklan ini dulu. Baik, sahabat inspirasi, ya awal mula saya menjadi seorang pembicara, pembicara dulu ya, yang sifatnya belum apa, di-cover oleh lembaga training. Ya, saya awal mulanya ketika di kampus 2008, ya itu masa-masa saya lagi aktif-aktifnya di kampus. Masa-masa yang kemudian, apa namanya ya, selain disibukkan dengan akademik, ya karena kenapa, ya kita kuliah itu diamanahkan oleh orang tua untuk belajar, fokusnya belajar. Tapi tidak dipungkiri ya, mohon maaf bukan tidak dipungkiri, tapi jangan sampai kemudian ketika ada waktu kosong ya kita gunakan hal yang sifatnya foya-foya, mubazir. Karenanya ya kita ketika fokus kuliah, fokusnya belajar ke dalam kelas. Tapi kan banyak waktu nih di luar kelas. Untuk apa ya belajar? Belajar apa? Soft skill. Karenanya saya menyarankan kepada Anda, bagi Anda yang sekarang lagi kuliah atau sekarang Anda yang apalagi sekarang ya momennya lagi tamat kuliah ingin masuk apa tamat sekolah ingin masuk kuliah ya, ini bulan Juli ya, ya sekarang lagi tes-tes kuliah ya. Ya mudah-mudahan Anda yang sedang tes kuliah yang tempat tujuan Anda, semoga diterima ya. Dan ini kembali bahwa ketika Anda lagi masa-masanya aktif kuliah, ya ini pengalaman saya, ya saya banyak belajar di organisasi, ya saya juga mendalami ilmu bisnis, ya bukan mendalami ya, kalau sudah 2008 saya sudah menjalankan bisnis, dan awal mula saya belajar menjadi seorang pembicara, ya saya sering ikut seminar, saya sering ikut training ya, karena di semester 2 itu, kalau semester pertama kan kita masih penyelesaian lah dengan dunia kampus. Semester 2 sudah banyak belajar, ya saya ikut seminar di luar kota, dan apa ya menambah wawasan, dan alhamdulillah ternyata saya mendapatkan apa ya pelajaran berharga ketika saya ikut seminar. Apa pelajaran berharganya? Ya ternyata ikut seminar, membaca buku, ikut training, ya selain di dalam kelas ya, yang kita sifatnya apa kuliah ya akademik di dalam kelas, ternyata seminar, ikut training itu ya belajar, menambah wawasan, dan itu mahal harganya. Dalam arti kata ya ketika kita dapat apa momentum diizinkan oleh Allah, ikut seminar, ikut training, itu pun bagian dari nikmat. Karena mengapa? Ya terkadang kita punya uang, punya kesempatan, punya waktu, tapi tidak digerakkan oleh Allah untuk ikut seminar, ikut training. Karena mengapa? Ya menurut kita mungkin nggak penting. Dan alhamdulillahnya, saya diizinkan untuk memahami bahwa seminar training itu sangat penting. Karena ya sampai sekarang ya kalau seandainya ada seminar, ikut training, walaupun sifatnya berbayar, bagi saya itu adalah ilmu yang mahal. Karena kenapa? Kita diizinkan saja menganggap bahwa training itu adalah penting, itu adalah mahal harganya. Karenanya ketika saya ngikut ya seminar, training, ya menambah wawasan, dahsyat manfaatnya. Dan sampai situ saya bilang, "Wah, ini mahal." Sampai ketika mahasiswa, saya pernah ikut satu kali training 4 juta. Mahal nggak? Mahal, apalagi tahun 2008 loh. Dari mana uangnya? Ya alhamdulillah pada saat itu saya sudah mulai bisnis ya, dan uangnya ya gampang lah pada saat itu. 4 juta selalu satu kali ikut training, ya bagi saya pada saat itu mahal, tapi luar biasa. Saya menganggap bahwa inilah sedekah.
insya Allah pasti berbalas dan berlimpah. Alhamdulillah ternyata nggak sampai 1 tahun Allah izinkan dikembalikan, bahkan kita dapat lebih. Dari mana ternyata? Ternyata dari kita ikut seminar, ikut bisnis, selain saya juga ikut sudah buka bisnis, Allah izinkan dapat penghasilan dari apa yang saya sampaikan lewat lisan saya. Ya karenanya ya awal mula saya mengubah mindset jadi seorang trainer, ya selain saya diundang di mana-mana, ke mana-mana, ya saya memberanikan diri ya ketika sharing pengalaman yang saya ceritakan tentang bisnis, karena saya sudah buka bisnis ya awal mula saya diundang sebagai pembicara tentang bisnis ala anak muda. Walaupun ya masih juga kita belajar, sampai sekarang pun masih belajar. Dan dahsyat sih, luar biasa. Awal mulanya ya disitulah cerita saya menjadi seorang trainer yang berusaha untuk terus belajar, ya sampai-sampai ketika saya dapat momentum ketika di mahasiswa, saya diamanahkan menjadi ketua BEM, ya, memimpin ratusan mahasiswa, bahkan ribuan mahasiswa. Dan awal mula ketika saya berbicara di depan para pejabat kampus, ya di sana ada dekan, di sana ada apa karyawan-karyawan, banyak mahasiswa, banyak pejabat, banyak dosen, dan saya berbicara di depan mereka. Apa yang terjadi? Ya ternyata gugup. Saya sudah mendesain, merangkai kata-kata apa yang ingin saya sampaikan ketika nanti saya berbicara pada saat itu ya di depan orang banyak, karena ada kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak sebagai ketua BEM, saya dapat kesempatan untuk berbicara di depan mereka. Apa yang terjadi? Ya gugup. Tapi di situ saya banyak belajar. Sering saya sampaikan kepada Anda, lebih baik mencoba tapi gagal daripada kita tidak mencoba sama sekali. Karenanya, mindset itu saya ulang terus ya, saya ulangi dan saya tanamkan dalam diri saya, pokoknya saya harus mencoba, mencoba. Ternyata ketika kita mencoba pertama kali adalah ya kita bilang, "Oh ini kekurangan saya." Ya gugup normal. Yang nggak normal itu kalau seandainya, mohon maaf, ya gugup itu normal. Yang jadi masalah itu kalau seandainya kita tidak mau mencoba. Karena ya sahabat inspirasi, apapun impian Anda hari ini, lebih baik kita mencoba daripada gagal. Sama seperti bisnis ya. Bisnis yang bagus itu bisnis seperti apa sih? Ya bisnis yang segera dibuka. Baru kemudian kalau sudah dibuka, baru kita mikir. Ya saya mindset saya tertanam seperti itu. Sudah buka baru mikir, kira-kira bagaimana sih meningkatkan omset? Bagaimana kemudian menarik pelanggan supaya datang ke warnet saya? Ya alhamdulillah ketika itu saya semester 2 saya buka warnet sama teman-teman saya, kalau belum berani sendirian ya ajak teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita bersama, ajak teman-teman ya yang mungkin modalnya 40 juta, jadi 10 juta gitu. Karena kenapa kita ajak teman-teman ya. Contoh saya ketika mahasiswa buka bisnis warnet ya, bisnis yang pertama kali lah yang dibuka oleh mahasiswa yang nilai modalnya pada saat itu lumayan besar. Berapa? Kurang lebih 40 sampai 60 juta. 2008 ya. Kalau buka usaha bisnis saya 2007 ya. Dan menarik alhamdulillah ketika saya ajak teman-teman dengan modal 10 juta masing-masing jadi 10 juta atau 15 juta ya, kurang lebih 40 juta, 40 sampai 60 juta, alhamdulillah buka usaha itu. Dan luar biasa membantu mahasiswa untuk mencari tugas, ya kalau sekarang sudah gampang sekali ya, kita mencari di Android Anda masing-masing sudah bisa buka internet, apalagi di kampus sekarang sudah free internet. Ya kembali, dan itu kalau kita menyinggung masalah bisnis, nantilah kita singgung masalah bisnis ke ala anak muda ya. Dan menariknya ya awal mula saya mencoba berbicara itu di sana, di depan para pejabat kampus ya, fakultas, dan alhamdulillah Allah mengizinkan itu. Lalu kemudian dalam perjalanannya saya diundang ke sekolah-sekolah, ya. Ya tidak terkecuali ya, mohon maaf ya, sekolahnya bukan hanya di dalam kabupaten saya, tapi di luar kabupaten, di luar provinsi. Karena saya statusnya mahasiswa, saya belum memberanikan ketika berbicara di depan para pejabat ya. Saya walaupun pernah diundang gitu kan. Jadi saya sekolah-sekolah untuk memperbanyak jam terbang di kampus-kampus ya, yang saya sharing ke adik tingkat saya, ya walau saya semester 4 saya beranikan diri ketika mengisi semester 1 sampai semester 3. Dari kampus ke kampus, ya kampus Indralaya, kampus Palembang, sesekali saya di luar kota, di luar provinsi, dan alhamdulillah, ya saya banyak belajar di sana. Walaupun saya pengalaman berharganya, ya ketika kita berbagi, jangan orientasinya hanya uang. Bayangkan ya,
ketika saya berbagi pada saat di dunia kampus, ya kita nggak dapat apa-apa, yang dapat hanyalah pengalaman dan jam terbang. Jangan kita langsung mengharapkan uang dan uang, walaupun dalam perjalanannya bahkan pernah minus. Kenapa? Ya minusnya gini loh, ketika kita berbagi di kampus di luar kabupaten kita pun butuh transport, kita butuh makan, ya dan ternyata ya berapa sih minusnya? Ya banyak juga minusnya ketika statusnya pada saat menjadi seorang mahasiswa. Tapi di sana saya banyak belajar, karena ini sahabat inspirasi, ya baru dalam perjalanannya saya, 2009 sama teman saya buat lembaga training, ya, dan alhamdulillah ketika kita sudah buat namanya sebuah lembaga, baru itu kita namanya berbayar. Ya boleh nggak boleh, karena kenapa? Contoh nih, ketika kita membuat aturan bagi Anda yang ingin mengundang saya, silakan kontak ke nomor ini, lembaga training ini. Budgetnya seperti ini, kalau saya berbicara 1 jam dengan jumlah peserta segini, budgetnya seperti ini, nominalnya seperti ini. Dan alhamdulillah dalam perjalanan mulai merapikan, karenanya sahabat inspirasi, di sinilah pentingnya kita namanya sebuah lembaga, sebuah organisasi agar kenapa? Lebih termanage, lebih rapi, dan lebih gampang untuk melayani, ya karena sahabat inspirasi di sinilah kita banyak belajar kalau Anda ada muyulnya menjadi seorang public speaking, ya nggak apa-apa sih Anda ngikut lembaga training siapa, di sana kita momentumnya untuk belajar, apalagi kalau seandainya Anda sudah ngikut lembaga training yang sudah besar, yang sudah punya nama. Nggak apa-apa kita banyak belajar di sana, dan alhamdulillah dalam perjalanannya, pahitnya, bahagianya, senangnya, sampai-sampai saya pernah, ngisi ya sekali sesi 1 jam dengan jumlah peserta 30 berbudget 2,5 juta, ya udah sering kita lakukan. Bahkan dapat kesempatan satu kali ngisi bukan satu kali sesi ya, 1 hari kita mendapat kesempatan sekali berbagi di depan mahasiswa 30 juta nilainya, udah sering kita garap, udah sering kita terima. Dan sinilah, pengalaman saya banyak berbicara di depan orang banyak. Karena ya sahabat inspirasi, kalau seandainya Anda ingin menjadi seorang trainer, ya kuncinya kita harus banyak belajar, banyak membaca, banyak ikut seminar, banyak ikut training, karena kenapa? Dengan kita bertambah wawasan, ya kita akan semakin percaya diri untuk berbagi di depan orang banyak. Sama sih seperti kita seorang guru, dosen, profesinya sama, berbicara di depan orang banyak, sharing ilmu, dan bedanya adalah kalau seorang trainer, itu bedanya adalah objeknya. Contoh nih, kalau seorang guru ya objeknya sebatas murid di kelas itu atau di sekolah itu. Tapi kalau kita menjadi seorang trainer, ya kita dapat kesempatan berbagi di banyak apa eh, kategori serta audiens. Saya pernah pengalaman mengisi di depan anak-anak TK, sharing di depan anak SD, SMP, SMA, kuliahan, para pejabat ya di depan dinas-dinas, kepala dinas, lalu kemudian dengan berkolaborasi sama pembicara nasional, berbicara di depan kelasnya bupati gitu kan, dan alhamdulillah di sana saya banyak belajar walaupun saya selalu menyampaikan di awal, ya mohon maaf saya juga masih belajar, ya kalau seandainya banyak kelemahan ya pokoknya seperti itulah kita sampaikan kepada orang-orang banyak. Tantangan saya ketika saya berbagi adalah umur saya masih muda tapi berbicara di depan orang yang levelnya kelasnya sudah mungkin eselon pertama ya kelasnya eselon kedua, walaupun saya statusnya masih muda, tapi di sinilah kita harus percaya diri. Harus banyak belajar, harus banyak wawasan ketika kita menyampaikan di depan orang banyak, walaupun kelasnya adalah kelas mereka umurnya lebih tua, jabatannya tinggi, yaitu membuat kita semakin percaya diri. Kuncinya apa? Kita belajar. Karena sahabat inspirasi ketika saya proses belajar 2008, 2009, ya 2010 saya menulis sebuah buku dan semakin percaya diri. Yang saya tulis bukunya adalah judulnya Sukses Adalah Saya. Dan ini menurut saya sangat penting sekali ya seorang trainer itu apa yang disampaikan di depan orang banyak ditulis dan jadikan sebuah buku. Dalam perjalanannya saya dikenal juga menjadi seorang penulis. Lalu kemudian timbullah persyaratan. Apakah seorang trainer itu harus menulis juga ya? Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya seorang trainer menjadi seorang penulis.
Karena kenapa? Menambah kepercayaan diri kita dan apa ya, eee, bahwa kita bukan hanya sekeburu makna, hanya sebatas berbicara, tapi kita juga ada pengalaman, kita ada bukti. Ya reputasi kita, track record kita kelihatan. Ya ketika kita apa, ini namanya tentang personal branding kita sudah tampil, itu membuat kita percaya diri. Dan alhamdulillah sampai sekarang dikenal oleh teman-teman saya profesinya jadi seorang trainer, profesi utamanya. Walaupun dalam perjalanan kita punya bisnis ini, ya saya juga seorang pengusaha ya. Walaupun pengusahanya masih kecil-kecilan, pebisnis lah, hobinya berbisnis. Ya tapi, ya semoga sajalah, semoga berhasil, semoga cita-cita saya tercapai, impiannya ingin berlimpah, sedekahnya banyak ya, dan ya mohon doanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Karena sahabat inspirasi 2011, 2012 ya sampai saya tamat kuliah, alhamdulillah ternyata jam terbang saya bertambah. Saya mengisi di kampus-kampus, di luar kabupaten, di luar provinsi, diundang bupati, berbicara di depan mereka ya. Lalu apa, ya berkolaborasi sama artis-artis plus pembicara nasional, sama Kang Abi, siapa lagi ya, Yun Syirno, Ahmad Fuady, Solihin Uzzuddin yang luar biasa karyanya udah banyak, bestseller. Lalu siapa lagi ya? Ya masih banyak sama Kak Seto yang baru-baru ini ya, mungkin Anda bisa melihat di channel saya bersama Kak Seto dan alhamdulillah sih banyak kesempatan dan saya bermimpi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk Anda. Karenanya saya sangat sempat menyesal ya, kenapa, 12 tahun saya menjadi seorang trainer baru kemudian ngeh ya, baru kemudian sadar, berbagi di channel YouTube 2 tahun terakhir. Bayangkan kalau seandainya mungkin apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing di depan banyak orang, saya upload di YouTube mulai dari tahun 2008. Alangkah banyak bermanfaatnya. Karena ya saya juga motivasi untuk Anda, Anda yang punya keahlian, Anda yang punya kompeten, alangkah baiknya ilmu-ilmu Anda, kompetensi-kompetensi Anda itu di-share di YouTube. Kalau seandainya ada orang yang belum bisa ikut training Anda, ya orang lain bisa menonton di channel Anda. Kebayang ya, berapa kebermanfaatannya. Ya saya pengalaman mengisi di depan orang banyak, di indoor ya, itu paling banyak kurang lebih 5.000 orang. Tapi bayangkan kalau Anda buat channel, berapa orang sih yang nonton channel kita? Ya, jutaan bahkan. Di channel ini mungkin udah hampir jutaan orang menonton video saya, totalnya ya. Dan kebayang ya bermanfaatannya. Kalau kita lihat hukum Paritonya ya kalau berbanding saya 20% dari 1 juta berapa orang yang menonton video kita? 200.000 orang. Oke lah 200.000 orang yang menonton video kita, saya yakin ada yang kemudian cara berpikirnya berubah, yang awalnya mungkin negatif menjadi positif. Ya, syukur-syukur ya, saya pun berharap. Karenanya Anda pun kalau membuat konten, membuat channel, harus kontennya yang positif, jangan kemudian yang negatif. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya seperti itu. Terus sahabat inspirasi sampai hari ini saya profesi menjadi seorang trainer. Sampai hari ini juga saya juga menulis, walaupun saya udah nggak lama ya nulis di buku, tapi kalau nulis di media sosial, banyak tulisan saya. Silahkan Anda lihat saja di Facebook saya, ya walaupun saya tidak mengupdate di website saya ya, tapi saya biasa di Facebook lah, saya banyak menulis gitu kan, di WhatsApp-WhatsApp, saya share, terus kemudian suara-suara saya share motivasi di TikTok, di Instagram, di Facebook, saya mainkan semua di media sosial, di Twitter, ya walaupun saya sekarang lebih aktif di Facebook, Instagram, sama TikTok ya, karena media untuk promosi, media untuk berbagi itu banyak udah sekarang. So, sahabat inspirasi, kalau Anda ada pertanyaan, ya silakan Anda, tanya di kolom komentar, kira-kira saya sharing apa lagi nih untuk Anda. Tapi intinya sahabat inspirasi kembali ya, kalau Anda ingin menjadi seorang public speaker atau seorang trainer. Tapi kalau public speaker saya yakin setiap kita profesi apapun itu nanti menjadi sebuah kebutuhan berbicara di depan orang banyak. Ya, apapun yang berhubungan dengan public speaker yang berbicara di depan orang banyak, intinya kalau kita ingin bisa menguasai suatu panggung, ya kita harus menguasai materi itu. Jam terbang kita nanti akan yang kemudian membuat kita semakin percaya diri. Intinya kalau kita menguasai materi, ya saya yakin setiap kita bisa.
dalam perjalanannya nanti ada kelemahan-kelemahannya, intinya terus mencoba, ya terus mencoba. So, sahabat inspirasi semoga bermanfaat dan seberkah sama teman terbaik Anda. Jangan lupa subscribe. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.